Bahkan sampai ada pembahasan gini loh, mana yang lebih utama 10 akhir Ramadan sama 10 pertama Zulhijjah. Betul-betul cinta kepada Allah, menomorsatukan Allah. Allah tahu akan menempatkan posisi kita di antara makhluk itu seperti apa. Cinta itu butuh pengorbanan. Gak mungkin orang cinta gak berkorban, itu gak mungkin. Bohong. Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Furkan Plus Corner. Dan kali ini kita bakal ngobrolin cukup banyak hal ya, karena momennya juga Idul Adha bentar lagi. Atau ini udah mau Idul Adha. Dan hari ini kita bakal berbicara atau ngobrol dengan Ustadz Khairul Rafiki LCMA, yang seperti biasa ya, kita udah bertemu berapa kali Ustadz? Ya. Banyak ya? Udah kayak absen rutin ya? Khair. Dan masuknya bulan Zulhijjah ya, ini pasti suasana berbeda. Udah mulai rame-rame orang yang cari-cari kurban. Udah banyak nih poster-poster ini kurban dengan harga segini dapat fasilitas A B C D E. Dan kita tahu juga kalau bulan Zulhijjah ini spesial banget nih Ustadz, untuk Muslim ya, di seluruh dunia, bukan cuma di beberapa negara, tapi seluruh dunia juga menunggu momen ini. Terus ada yang kemarin berangkat haji ya, udah kloter berapa kemarin itu, udah berangkat juga. Dan antusias banget masyarakat. Oh iya, itu luar biasa. Tamlika kemarin itu main-main ke arah Darussalam ya, terus ngelewatin asrama haji itu rame. Wah, rame banget itu, mobil bus berjejer gitu, kayak wah, kapan ya bisa kayak gini gitu ya. Ya Rab. Ya kan pengennya kan, ya udah kita simulasi karena di dalam itu ada pesawat. Kita masuk kayak numpang ke pesawatnya aja, numpang kayak simulasi, duduk ya di situ untuk berasa oh kayak gini nih naik pesawat ke Arab nantinya gitu, naik haji ya Allah. Simulasi dulu ya kan, kita berdoa. Latihan dulu. Jadi nanti nggak shock batin gitu, nggak culture shock ya. Oh gini pesawat rupanya. Jangan menggampung kali gitu ya. Oh rupanya ini. Oke Ustadz, jadi mau tanya dulu nih kan, bulan Zulhijjah ini tadi Tamlika bilang istimewa banget nih untuk di agama Islam juga. Kenapa sih Ustadz Zulhijjah itu jatuhnya jadi istimewa, terus cukup banyak kejadian ada di situ, dan momen-momen yang bisa kita bilang sangat penting dalam Islam diabadikan juga di dalam Quran. Kenapa harus Zulhijjah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Furqaners yang dirahmati Allah, ini momen Zulhijjah ini momen yang penting. Kenapa sih? Kalau kita di marketplace biasanya ada golden moment, ada flash sale, maka di dalam tahunan pun rupanya selain daripada bulan Ramadan itu ada golden moment, betul-betul momen yang sangat luar biasa. Momen apa itu? Itulah Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ini bukan sembarang bulan, dia bukan sembarang momen, tapi memang momen yang terbaik sepanjang tahun. Dari mana kita tahu? Tentu kita tahu daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menyebutkan tentang keistimewaan Zulhijjah ini, sampai orang-orang betul-betul sangat menunggu kedatangan Zulhijjah ini. Beliau pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Tidaklah ada amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari ini, kata Rasulullah. Sahabat lantas nanya, itu kan Rasulullah menyebutkan amalan saleh apapun itu. Sahabat ini nanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah amalan saleh yang dikerjakan di hari tersebut itu lebih utama daripada berjihad? Rasulullah sampai mengatakan, ya walal jihad fisabilillah. Na'am walal jihad fisabilillah. Ya lebih utama daripada berjihad. Illa, kecuali dalam satu momen, satu keadaan. Rajulun kharaja binafsihi wa malih. Rasulullah menyebutkan kalau seorang tersebut ketika berjihad keluar membawa seluruh harta bendanya, membawa jiwanya, raganya, walam yarji minhuma bisyai. Rupanya keduanya enggak kembali. Nyawanya betul-betul belayang, yang kedua hartanya habis. Rupanya memang momen Zulhijjah ini
itu lebih baik daripada momen-momen yang ada yang lain di hari-harinya. Bahkan dalam tafsiran ayat di surat Al-Fajr, walayalin ashr, dan demi 10 malam, itu para ulama berpendapat ini adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Bahkan sampai ada pembahasan gini loh, mana yang lebih utama, 10 akhir Ramadan sama 10 pertama Zulhijjah. Dua-duanya tuh punya dalil kuat tuh. Yang mengatakan 10 terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Yang mengatakan 10 pertama bulan Zulhijjah karena memang induk-induk ibadah ada di situ semuanya. Ada haji, ada Arafah, ada kurban, ada macam-macam. Sampai ngambil jalan tengahnya gimana? Kalau malam-malam yaitu 10 terakhir Ramadan. Tapi kalau hari-harinya itu lebih utama 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka ini betul-betul momen yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu. Kalau seandainya kita beramal, rupanya dapat lipatan ganjaran. Tapi ingat, bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, karena ini momen spesial. Yang maksiat pun ganjarannya pun Allah lipat gandakan, supaya nggak main-main. Momen spesial ini nggak dirusak dengan maksiat seperti itu. Berarti imbang ya. Yang baik-baiknya dikali 2 gitu ya. Tapi yang agak-agak nyeleneh gitu dikali 2 juga rupanya ya. Iya, supaya orang waspada. Ya. Biar serius. Oh, ini spesial gitu. Jangan main-main dong gitu. Apalagi Zulhijjah pun bulan haram. Jadi tuntunan di bulan haram itu apa? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian buat zalim, buat jahat. Standar paling minimal itu gimana? Kan kita disuruh melakukan banyak kebaikan. Cuman kan kadang ada orang yang mager. Ada orang yang ya memang butuh motivasi yang kuat bagi orang tersebut untuk bisa bergerak. Makanya dikasih tuntunan gimana? Kalau memang nggak mampu untuk buat banyak kebaikan, maka minimal tahan jahat kita jangan dirasakan sama orang. Itu udah selemah-lemahnya kita berarti. Itu jangan kata-katain gitu. Ini lagi jalan ini tiba-tiba ada yang sen kanan belok kiri gitu. Aduh, gitu ya. Berarti tahan gitu ya. Minimal potensi setan yang ada dalam diri kita tahan ya. Tahan. Sangat luar biasa. Tapi itu kayak susah. Kayak susah deh. Nah, kalau kita dengar tadi bulan Zulhijjah itu nggak jauh-jauh dengan Nabi Ibrahim, ya terus perjuangannya sehingga nama Nabi Ibrahim juga banyak diabadikan gitu. Dan kurban ini juga salah satunya diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara Nabi Ibrahim nih Ustadz dengan bulan ini gitu? Kenapa khusus banget gitu? Nabi Ibrahim ada di bulan ini gitu. Memang Nabiullah Ibrahim ini merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena semua nabi yang datang setelahnya rata-rata punya garis keturunan kembalinya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim ini punya uswah yang luar biasa. Bukan dari kita, ini Allah sendiri yang mengatakan laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Jadi betul-betul kalian ini pada Nabiullah Ibrahim itu ada uswah yang sangat baik, walladzina ma'ah, dan beserta orang-orang yang bersamainya. Dan rupanya Nabiullah Ibrahim punya uswah ini karena memang telah ditempa oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Apalagi momen Zulhijjah ini seakan-akan Allah ingin memberitahukan, ingin menampakkan perjuangan seorang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kayaknya semua perkara Zulhijjah ini rujuknya kepada Nabiullah Ibrahim. Orang berhaji Ka'bah, yang membangun kembali Nabiullah Ibrahim. Orang sa'i Safa Marwah, perjuangan keluarganya Nabiullah Ibrahim, yaitu ketika Siti Sarah dengan anaknya, kemudian Siti Hajar dengan anaknya, kemudian yang ketiga yaitu ada kurban, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim diuji dengan anaknya, disuruh sembelih, kemudian dengan berbagai macam ujian-ujian lainnya. Jadi seakan-akan memang Zulhijjah ini momennya Nabiullah Ibrahim, karena ada keteladanan yang luar biasa pada kehidupan beliau. Gitu. Berarti nggak jauh-jauh dari keluarga beliau ya. Semua kejadian bisa bilang major accident itu bukan accident yang gimana, tapi memang Allah rancang semuanya terjadi di keluarga Nabi Ibrahim. Memang momen Zulhijjah ini momen beliau. Momen beliau, beliau bersinar gitu. MVP-nya bulan ini. Supaya orang teringat terus kepada Nabi Ibrahim, gimana perjuangannya. Karena ujian yang beliau dapatkan itu nggak sebanding dengan ujian kita. Kita paling
sinyal mati 2 jam, itu udah mencak-mencak kita. Beliau Masya Allah di padang tandus dan lain sebagainya, luar biasa ujian beliau. Maka kalau kita lihat ujian kita yang luar biasa pada zaman sekarang, kalau kita teringat dengan kisah Nabiullah Ibrahim, itu nggak seujung kuku pun. Jadi kita alhamdulillah, biasanya orang kalau lagi ada masalah, lagi ada beban hidup, lagi ada ujian, itu berat. Tapi ketika mengetahui orang lain lebih berat daripadanya, dia mengucap alhamdulillah. Kita nih berat kali. Rupanya ngelihat orang lain lebih berat. Untung aku nggak kayak dia. Jadi seperti itu. Jadi supaya kita betul-betul terhibur lah dengan kisah-kisah tersebut sehingga semangat untuk menjalani kehidupan kita. Kebayang sih harus dapat perintah nyembelih anaknya, terus meninggalkan istri bersama anak yang masih kecil. Itu ngebayangin aja gimana gitu rasanya. Dan kayak untuk sekarang kayak nggak ada yang sanggup deh kayak gitu. Ngebayangin aja tuh udah agak sanggup. Nah, terus juga terjadinya ibadah haji ini berkaitan dengan banyak perjalanan Nabi Ibrahim bersama keluarga, dari Siti Hajar, Ismail dan lain-lainnya. Sebenarnya kenapa sih kisah Nabi Ibrahim dan keluarga itu begitu relevan sampai saat ini tuh jadi panutan gitu, di mana-mana juga terus diceritakan dan lain-lain, bahkan sampai sekarang kayak nggak ada yang bisa ngelewatin gitu. Betul. Ujiannya. Memang setiap orang tuh kan diuji sesuai kadar keimanannya. Nabiullah Ibrahim dapat predikat seperti ini, itu bukan karena beliau betul-betul tahu cinta paling utama itu layaknya disematkan untuk siapa. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, menomorsatukan Allah, Allah tahu akan menempatkan posisi kita di antara makhluk itu seperti apa. Maka Nabi Ibrahim ini bersinar namanya ya seperti tadi, ujian, berbagai macam ujian dia lewat dengan sempurna. Maka namanya itu betul-betul indah, sangat indah. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita lihat kayak tadi cerita, gimana sanggup orang meninggalkan keluarga di padang tandus. Kisah-kisah di dalam Al-Quran ini itu betul-betul spesial, nggak sembarang dikisahkan oleh Allah. Banyak pelajaran-pelajaran. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa meninggalkan, itu kan anak yang sudah dinanti-nantikannya puluhan tahun lamanya. Ketika puluhan tahun lamanya kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan di tempat yang tandus, Nabiullah Ibrahim ketika bawa keluarganya berdoa meninggalkan keluarganya, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zara'in inda baitikal muharram, ya Allah, saya tinggalkan anak keturunan saya di tempat ini, di lembah ini yang enggak ada satupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kita lihat Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan keluarganya, istrinya sampai nanya, apakah engkau tega wahai Ibrahim meninggalkan kami di tempat tandus ini yang enggak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang hidup? Nabi Ibrahim nggak bisa jawab, nggak tahu jawab apa, nggak tega dengan anak yang dinantikan. Ditanya lagi, apakah engkau tega wahai Ibrahim? Sampai berulang-ulang. Terakhir istri beliau mengubah pertanyaan, apakah Allah yang memerintahkanmu berbuat demikian? Maka baru Nabiullah Ibrahim menjawab, iya, Allah yang perintahkan. Langsung kuat istrinya dengan mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Jadi Nabiullah Ibrahim itu betul-betul agung kisahnya, khususnya di Zulhijjah ini, karena cinta beliau kepada Allah yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, setianya dengan Allah itu luar biasa. Makanya memang udah momennya Nabiullah Ibrahim seperti itu. Tadi Ustadz sempat mention ikhlasnya Nabi Ibrahim itu luas sekali. Betul. Ya, karena pasti nggak bakal mudah gitu. Tiba-tiba coba kamu tinggalin keluarga kamu. Aduh, kita zaman modern aja kayak gak bakal ada gitu. Terus mungkin orang bakal ngecap, wah nih nggak betul nih segala macam. Tapi ya nggak di-read pesan aja udah. Aduh. Itu baru ditinggal sebentar tuh. Baru diri ini kenapa diri doang sih? Gitu rame ribut. Dan ikhlasnya Nabi Ibrahim juga jadi teladan hingga saat ini Ustadz ya. Dan kita tahu juga kalau ujian apa sih yang paling nunjukin tingkat keikhlasan Nabi Ibrahim dari sepanjang hidup beliau? Kalau menurut saya itu paling berat. Allah pun juga mention di dalam Al-Quran, bala'un azim, Allah sebutkan ujian yang sangat berat, yaitu apa? Ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putra beliau. Itu bukan cerita tentang kekejaman, bukan sadis betul Nabi Ibrahim, bukan. Itu cerita tentang
cinta yang paling utama. Cinta itu butuh pengorbanan. Nggak mungkin orang cinta nggak berkorban tuh, nggak mungkin. Bohong. Kalau orang ngaku cinta tapi nggak mau berkorban, itu nggak. Maka ini cerita disembelihnya Nabiullah Ismail alaihi salam itu merupakan perkara ujian yang luar biasa, yang menurut saya itu sangat berat. Memang betul kata Rasulullah, setiap orang itu akan diuji oleh Allah dengan ujiannya masing-masing. Nggak ada orang yang nggak diuji. Semua kita diuji. Anak kecil ada ujiannya. Anak kecil paling ujiannya nggak dikasih HP. Ya. Paling disuruh tidur siang. Betul. Itu marah-marah tidur siang. Kita cari-cari kapan tidur siang. Iya. Makin besar ujian lagi. Aduh, ini belum punya calon, ujian. Yang udah usia menikah belum punya calon, itu seakan-akan dunia ini nggak berputar, nggak berjalan ketika dia nggak menikah. Coba tanya sama orang menikah, banyak masalah nggak? Rupanya banyak juga masalah. Habis menikah belum punya anak, masalah. Punya banyak anak, banyak masalah. Belum punya rumah, masalah. Betul. Punya rumah, masalah juga. Tinggal di kota, masalah. Di desa pun banyak masalah. Jadi nggak ada hidupnya nggak ada ujian tuh, nggak ada. Semua ada ujian masing-masing. Cuman ujian ini bagaimana sih porsinya, itu sesuai kadar agama kita. Nabiullah Ibrahim ketika diuji dengan ujian yang besar yang menurut saya tadi ya, menyembelih anaknya, itu luar biasa. Saya teringat di tafsir Imam Qurtubi itu disebutkan ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau ragu. Ragu itu ya tarwiyah, itu hari ke-8. Dinamakanlah gara-gara beliau ragu, itu dah dinamakan yaumut tarwiyah. Kita juga diperintahkan berpuasa. Kemudian beliau bermimpi lagi. Rupanya mimpi itu beliau yakini, tahu itu kebenaran. Arafah. Maka hari tersebut dikatakan hari Arafah. Kemudian hari selanjutnya ketika beliau menyembelih anaknya, itulah yaumul adha, yaitu hari sembelih. Nah, jadi ketika disembelih ini, Masya Allah, keluarga ini luar biasa didokumentasikan oleh Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim mendatangi anaknya meminta pendapat. Ini bagaimana orang tua dengan anak, nggak seperti diktator terus. Tapi nanya pendapat. Inni arafil manam, wahai anakku, saya semalam bermimpi. Ani azbahuk, saya menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Fanzur madza tara. Apa jawaban daripada anaknya? Ini anak yang soleh. Apa kata? Ya abati fa'al ma tu'mar. Cepat tunaikan. Bayangkan mau disembelih dirinya, disuruh cepat. Kita aja kalau nyuruh kepada anak misalnya, atau kita yang disuruh terus, selalu adik, selalu saya. Abang nggak pernah, dia nggak pernah. Kenapa saya? Selalu itu keluar dari mulut kita. Kenapa saya? Tapi ini anak ini enggak. Nabiullah Ismail, cepat-cepat tunaikan. Sungguh engkau akan mendapatiku sebagai orang yang betul-betul sabar. Ini kan luar biasa anak nih. Maka kalau kita lihat dalam tafsir Imam Qurtubi, itu diceritakan gini, ketika Nabiullah Ibrahim sudah meminta pendapatnya, kemudian memerintahkan ayahnya untuk bersegera, kemudian ketika dibawa ke tempat yang sunyi tadi ingin disembelih, Nabiullah Ismail bilang, ya abati ushdud ribati, wahai ayahku, kuatkan, kencangkan ikatanku, kaila atarib, supaya nanti ketika disembelih saya enggak meronta-ronta. Karena kalau saya meronta-ronta, engkau lihat, engkau kasihan, engkau sedih, sehingga engkau enggak sempurna menunaikan perintah Allah. Kemudian yang kedua, pesan kedua, wahai ayahku, asri' marrasikin, nanti kalau sembelih itu cepat-cepat, tajamkan pisau dan cepat, supaya nanti saya enggak merasakan sakit. Kalau saya sakit, engkau sedih nanti. Kalau sedih, jadi lambat menunaikan perintahnya. Kemudian yang ketiga, nanti lipat lengan baju, supaya enggak terciprat darah katanya. Nanti kalau terciprat darah, pulang ke rumah dilihat sama Umi, nanti Umi sedih, nangis. Akhirnya teriak Nabiullah Ibrahim dengan mengatakan, ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah, sebaik-baik penolongku dalam menunaikan perintah Allah adalah engkau, wahai anakku. Maka ketika disembelih, Allah Subhanahu wa taala selamatkan, kemudian mengatakan Nabiullah Ibrahim lulus daripada ujian. Kan berat dapat anak yang betul-betul tolong orang tua untuk taat,
itu spesial betul. Nabiullah Ibrahim pun kuat untuk menunaikan perintah nyembelih anak, nggak sembarang orang mampu. Ini kayaknya ujian paling berat yang menurut saya dari kisah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim. Saya aja kalau ada ke Pulau Aceh, tugas di sana itu teringat kayak mana keluarga, kayak mana anak, kayak mana anak. Pulang pertama lihat anak, gimana Nabiullah Ibrahim suruh nyembelih anaknya. Masya Allah. Itu luar biasa berat ujiannya tuh. Ya, kebayang sih Ustadz, karena kalau tiba-tiba dan anaknya udah ayo gitu, maksudnya ya udah kalau memang perintah ayo laksanakan. Itu merinding kita dengar ya sebenarnya. Nah kalau di zaman sekarang bentuk kurban atau pengorbanan apa sih yang bisa kita bilang paling dekat nih dengan kehidupan anak-anak muda sekarang yang cukup banyak nih perubahannya, apapun yang ada sekarang gitu. Ya. Jadi zaman sekarang kita nggak diminta untuk nyembelih anak. Kita nggak diminta untuk nyembelih apa-apa, enggak. Betul. Pengorbanan kita sekarang ya sangat kecil daripada pengorbanan daripada Nabiullah Ibrahim yang momen Zulhijjah nih. Pengorbanan apa yang kita lakukan? Pengorbanan untuk bisa meninggalkan tempat tidur aja sebentar waktu subuh misalnya. Subuh kan 5 menit mungkin. Betul. Itu bisa nggak ninggalin nikmat sesaat tidur itu untuk dapat nikmat yang abadi. Itu pengorbanan tuh. Karena nikmat tidur tuh nikmat, apalagi tidurnya jam 4. Wah. Kalau duduk pingin tidur, sholat subuh misalnya. Jadi itu ya gimana kita bisa berkorban sedikit aja untuk bangun sholat. Kita berkorban sedikit saja untuk bisa jaga diri jangan bermaksiat. Kita suka sama si fulanah misalnya, suka sama dia, tahan, bisa gak kita tahan? Enggak disuruh untuk yang berat-berat, enggak. Yang berat-berat biar ulama aja. Yang ringan-ringan kita disuruh untuk bisa berbakti kepada orang tua, bisa enggak? Kita disuruh bisa untuk jujur dengan diri kita. Apalagi zaman sekarang kan zaman yang ingin menampakkan sesuatu yang hebat, yang baik, pencapaian yang luar biasa. Kadang-kadang itu palsu, bukan diri kita. Coba bisa nggak kita berkorban sedikit untuk berhenti sejenak lah melihat keadaan-keadaan yang ada. Betul nggak tujuan kita ini masih lurus atau udah belok ke kiri. Jadi ya pengorbanan seperti itulah yang perlu kita lakukan di saat ini, zaman notifikasi hari ini kan. Bisa nggak kita sebentar saja, korban kita nggak banyak, sedikit aja. Simpel aja padahal. Tapi lumayan mendengar tuh berat ya seperti ya. Prakteknya tuh berat. Prakteknya berat. Takut ditinggal komunitas, takut macam-macam lah. Banyak macam-macam takutnya. Luar biasa. Oke, Ustaz, kalau kita refer ke kurban, itu kan kalau di Arab sendiri sedang ibadah haji ya. Sedang ibadah haji, dan banyak orang yang menunggu momen ini tuh jadi momen yang bertahun-tahun. Apalagi di antrian kalau di Aceh sekarang berapa? 20 tahun lebih ya, kalau nggak salah ya. Dan itu kalau kita sekarang daftar 20 tahun lagi. Bahkan sekarang kalau nggak salah ada sedikit pengunduran karena jemaah yang terlalu banyak lah atau apalah gitu segala macam. Ya menunggu itu kan pasti lama sekali momennya. Nah ini Ustadz, kenapa sih banyak orang yang ketika berhaji itu merasakan dia tuh menangis terharu? Bukan mungkin karena 20 tahun lamanya menunggu dan lain-lain, tapi apa sih momen yang mereka rasakan sebenarnya di sana? Selain 20 tahun nih nunggu nih gitu. Terus ada yang bilang cuma ngelihat Ka'bah aja tuh nangis gitu. Padahal belum melakukan ibadah, belum tawaf, belum apa. Coba lihat aja tuh udah terharu, udah nangis. Bahkan nyampe ke sana aja udah merasa kalau terharu dan lain-lain. Apa sih momen yang mereka atau jemaah rasakan sebenarnya Ustaz di sana? Ya, itulah keunikan orang beriman. Dia seburuk apapun dia, kalau dia betul-betul beriman ya, betul-betul beriman, punya ikatan dengan Tuhannya. Dan kita diperintahkan sholat 5 waktu menghadap ke Ka'bah. Tapi kita nggak pernah lihat Ka'bah, cuma di TV aja atau di gambar aja. Momen menunggunya lama. Kemudian macam lah, betul-betul usaha yang perlu kita lakukan. Namun yang betul-betul membuat momen haji itu betul-betul spesial, karena ketika kita berhaji itu betul-betul
kita ini merasa diri kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Semua baju sama, nggak ada yang kaya, nggak ada yang kedudukannya semua sama dengan baju ihram. Pakaian putih atas, putih bawah, nggak bawa perlengkapan apa-apa, ya cuman itu saja. Di hadapan seluruh manusia yang beraneka ragam, ya cuman semua sama, semua sama. Disitulah kita tahu rupanya kita ini bukan siapa-siapa. Itulah miniatur padang mahsyar kalau orang bilang. Jadi betul-betul ketika itu tujuannya cuma satu, minta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan daripada Allah. Jadi makanya ketika dikumpulkan itu betul-betul terharunya luar biasa. Terharunya karena ikatan hati tadi dengan Tuhan, dan yang kedua karena kita tahu kita nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa. Kita betul-betul meninggalkan dunia yang betul-betul sibuk ini, hanya fokus untuk ibadah ketika itu. Jadi itu momen yang luar biasa. Kayaknya semua orang pertama kali ketika melihat Ka'bah itu terharu. Itu terharu pasti ya. Betul, terharu, sangat terharu. Nggak kecil, nggak besar. Pertama kali melihat momen Ka'bah, salat sunat di depan Ka'bah, masya Allah. Itu momen yang sangat susah dilupakan oleh orang-orang yang pernah ziarah ke sana untuk pertama kali. Ya. Bahkan ada yang udah nyampe di sini pengen lagi balik ya, secepatnya. Bahkan ada, wah kita pengen daftar umrah karena ada kenalan baru pulang haji, terus langsung cari daftar umrah segera kayak gitu. Itu pun doa Nabi Ibrahim sebenarnya. Nabi Ibrahim kan minta supaya dijadikan hati-hati daripada manusia itu condong ke sana. Rupanya doa Nabi Ibrahim pun semuanya dikabulkan sama Allah dan dijadikan peninggalannya sampai kepada kita sekarang. Dan itu secara nggak sadar ya, kayak kita pengen lagi ke sana tuh. Secara nggak sadar, dan Tamlika juga baru tahu ternyata itu juga termasuk dari doa Nabi Ibrahim ya. Luar biasa. Karena kita nggak tahu nih, orang awam mungkin nggak tahu ternyata ada keterikatan hati ke sana gitu, pengen ke sana lagi. Semoga kita ada rezeki ya, amin. Karena kita kan nggak punya kuasa narik hati orang, kan nggak punya kuasa. Betul. Yang memiliki hati kita Allah. Semua hati kita dalam genggaman Allah. Tentu yang membuat kita teringat, rindu itu ya Allah. Kita pun suruh orang, kamu pergi umrah. Kalau memang dia nggak tertarik, nggak mungkin. Kita kasih duit, alah sibuk saya. Iya betul. Itulah ikatan tadi itu. Iya. Ikatan itu juga ngomongin, mungkin kita nggak bisa lagi ke sana karena kehalang ekonomi dan lain-lain. Pernah juga ketemu sama kenalan, dia baru pulang haji. Itu dia sampai cari parfum Hajar Aswad yang mirip dengan sana gitu. Rindu. Iya, parfum yang mirip dengan Raudah. Semua dicari. Di mana sih toko Arab? Oh, ini wanginya gitu. Dia langsung cerita bangga, ini wangi ini nih. Oh, gitu wanginya. Jadi kita yang belum pernah ke sana ngebayangin, oh gini wanginya ya. Wanginya gini. Kita yang enggak ada, mungkin belum sempat ke sana, wah, pengen juga gitu. Dan dia rasa rindu dia hilangkan atau biar rindu terbalaskan itu dengan punya parfum itu aja udah berasa tuh, wah parfum lain kayak lewat deh ini dulu gitu. Kayak kita dengan orang tua juga, ketika orang tua kita udah meninggal misalnya, itu bajunya jadi kenangan kita. Betul. Bahkan ada anak sakit, kalau orang tuanya dinas luar lama dikasih bajunya untuk dipeluk. Jadi rupanya itu tadi, bau itu mengobati kadang-kadang. Lepas rindu ya, luar biasa. Nah, tadi juga Ustadz nyempat katakan kalau kita semua pakaian di Mekah atau di Masjidil Haram itu bajunya sama semua, ihram, semua putih semua. Nah, makna apa sih yang pengen disampaikan dengan kita pakai ihram? Bahkan itu ambilnya jauh ya. Ihram terus sampai ke sana, tawaf dan lain-lain. Apa sih yang pengen disampaikan dengan simbolis dari ihram ini? Kenapa harus pakai ihram warna putih dan segala macam aturan-aturannya? Ya, inilah untuk menunjukkan kita ini sama, nggak ada perbedaan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang membedakan kita dengan yang lain tuh ketakwaan aja di sisi Allah. Ya, warna kulit, kemudian kedudukan, jabatan, harta, itu semuanya perkara-perkara yang akan kita tinggalkan. Seiring berjalannya waktu itu pun akan selesai. Kita ganteng, bangga dengan kegantengan kita. Berapa lama kita ganteng? 20 tahun, 30 tahun.
Setelah itu akan datang orang-orang ganteng lainnya akan menutup kita. Kemudian kaya kita, begitu juga semuanya akan berlalu. Yang Allah pandang satu saja, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ketika di Arafah itu khususnya ketika dikumpulkan semuanya, atau ketika musim haji itu semua orang sama semuanya, nggak ada perbedaan. Nah, di situ betul-betul kita merasa ya kita ini memang hamba Allah yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Itulah kenapa ketika di haji itu semuanya serba sama semuanya. Ya miniatur padang mahsyar tadi kita lihat. Gitu. Jadi momennya harus sama gitu ya. Kita nggak ada. Oh ternyata harus disterilkan demi seseorang itu nggak ada. Bahkan kalau lagi berhaji pun nggak ada istilah biasanya orang yang nggak bisa dapat haji mabrur yang masih bawa keangkuhan, masih bawa aku gitu. Jadi egonya masih tinggi. Nah, jadi orang yang betul-betul pingin dapat mabrur dalam haji ya melepas semuanya itu, melepas, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang titel, jabatan, nggak peduli dia ini mungkin di daerahnya ternyata punya jabatan tinggi dan sampai sana nggak ada apa-apanya, sama aja semuanya, rata gitu. Nah kita nih yang nggak sempat kesana nih Ustaz, untuk sekarang kita doakan amin secepatnya gitu ya. Mana tahu abis ini nih pergi. Ini kami dengar nih, ini ada nih, mau nggak ada 2 kursi kosong, boleh. Amin. Mungkin tim-tim di belakang nih juga, ini ada nih berapa orang dihitung. Belum tahu kan. Nah kita yang belum sempat kesana nih Ustadz, di Banda Aceh aja atau kita dimanapun lagi dengerin ini, gimana sih biar Zulhijjah ini bukan cuma sekedar lewat aja kayak bulan biasa nih 10 pertama Zulhijjah, bentar lagi udah mau lebaran. Mungkin orang highlightnya lebarannya aja nih. Nggak ternyata 10 awal itu ada lipat ganda dan lain-lainnya. Biar timbul rasa semangat untuk ngejalanin 10 hari ini. Terus juga amalan apa sih yang bisa kita lakukan Ustadz biar 10 ini tuh nggak sia-sia gitu. Kayak ya udah sekedar lewat aja atau bahkan kita cuma nunggu lebarannya aja nih. Ya, jadi kita kan nggak bisa berhaji nih. Betul. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain bisa sempat berhaji, kita belum dipanggil, nih gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Ada nilai-nilai haji sebenarnya yang bisa kita praktek di tempat kita. Kita tahu haji itu mengajarkan kita bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, tawadhu. Maka kalaupun kita nggak bisa berhaji gara-gara ya faktor-faktor dan lain sebagainya, maka kita bisa bawa nilai haji tersebut dalam keseharian kita. Kita tawadhu bersama orang-orang ketika kejumpa orang. Kemudian di haji ada nilai persaudaraan misalnya, ukhuwah. Maka kita yang nggak bisa haji terapkan ukhuwah tersebut. Kemudian di dalam haji kita lihat orang betul-betul termotivasi untuk senantiasa banyak melakukan ibadah. Kalau di sana ibadahnya agak berat mungkin, maka kita pun berusaha untuk bisa menebarkan manfaat dan beribadah juga, tolong menolong dan lain sebagainya lah. Jadi nilai-nilai haji sebenarnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi nggak mesti nunggu haji dulu baru kita mau tawadhu, mau kita bantu orang. Di sini pun bisa. Kemudian supaya kita betul-betul bisa semangat untuk bisa memanfaatkan momen 10 pertama bulan Zulhijjah ini, itu kan perlu motivasi. Dari mana motivasinya? Setidaknya kita punyalah kawan-kawan, punyalah circle, punyalah ada waktulah untuk ngaji, supaya betul-betul bisa termotivasi kita. Tahu kita ini dalam momen emas nih. Supaya termotivasi. Kemudian juga apa yang mesti kita lakukan nih supaya jangan berlalu dengan kosong, sia-sia gitu. Kan banyak diperintahkan amalan-amalan. Memang ada amalan khusus, ada amalan umum. Ini bentar lagi kan ada momen puasa Arafah. Di 10 pertama ini kita diperintahkan untuk banyak berpuasa memang. Cuman kan nggak semua orang punya kemampuan yang sama, nggak semua orang punya kekuatan yang sama. Jadi kalaupun memang saya sanggup cuman 1 hari saja, maka puasa Arafah jangan ditinggalin. Itu tanggal 9 Zulhijjah nanti. Apalagi kalau puasa Arafah tuh diampuni dosa 2 tahun.
Tapi ingat, bukan berarti udah diampuni 2 tahun, oh saya bebas nih. Enggak, itu jangan kita. Ini majtanab, selama orang tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi selama dia berusaha meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa tersebut digugurkan. 2 tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang. Cuman ada pertanyaan nanti. Tahun yang lalu oke lah, dosanya udah dikerjain. Betul. Tahun yang akan datang gimana? Mana tahu meninggal besok? Gimana nih? Saya pernah dapat waktu dengar ceramah, ada kajian, ada salah seorang ustadz dari Timur Tengah, ketika orang Arab, ketika kajian di sini menyebutkan salah satu rahasianya yaitu apa? Orang yang puasa Arafah itu panjang umur sampai Arafah tahun depan. Tapi saya nggak buat survei, penelitian. Mungkin bisa dibuat penelitian, list siapa aja yang puasa hari ini panjang umur nggak sampai tahun depan. Jadi cek. Ya setidaknya walaupun kita beramal, beramal bukan ini mudah-mudahan panjang umur. Kalaupun nggak panjang umur, kita dapat kebaikan yang banyak. Tapi coba cek betul nggak kata-kata ini. Buat ini itu puasa Arafah. Bisa puasa lebih daripada itu, cari hari-hari spesial yang lain. Puasa tarwiyah atau Senin Kamisnya dan lain sebagainya. Itu puasa. Tapi ingat, jangan sampai nyari yang sunnah yang wajib ditinggalin. Ini nih banyak yang kayak gini, Ustaz. Dia kalau nggak kerja, keluarganya telantar. Nggak tahu makan apa misalnya. Maka nggak, dia kerja, itu yang wajib. Gara-gara kerja tersebut nggak kuat puasa. Kalau bisa kerja sambil puasa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak kuat, nyari yang wajibnya. Itu dijaga. Ada juga diperintahkan untuk banyak berzikir. Takbir, tahlil, tahmid, itu banyak. Itu di 10 pertama bulan Zulhijjah. Ada juga amalan khususnya, yaitu kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersedekah. Kalau punya kemampuan berkurban. Itu amalan-amalan khusus. Kalau memang nggak mampu melakukan amalan-amalan khusus tadi, minimal kita berusaha untuk melakukan kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu. Kalau nggak mampu juga, minimal tahan jahat kita. Jangan dirasakan orang. Itu aja. Itu paling minimal. Paling minimal ya. Ini mulut-mulut yang tajam-tajam bisa ditahan dulu. Dirim aja dulu. Kalau bisa diremnya selamanya direm. Bukan cuman ini momen doang nih. Gini ada challenge nih. Challenge day one. Tidak ngomong kasar, buat konten segala macam. Ya, untuk anak-anak zaman sekarang memang punya treatment yang berbeda, Ustaz ya kayaknya. Karena kalau dulu ya udah kita nggak ngomong kasar, ya udah santai. Tapi sekarang apa-apa dijadiin challenge gitu ya. Mungkin untuk motivasi diri. Boleh. Ya. Nggak salah, betul ya. Nggak salah. Selama itu tidak menjadi ria ya. Tidak dipamerkan dan segala macam. Tapi kalau untuk motivasi ya oke. Syiar ya, kita bahasanya syiar dan oke gitu, nggak ada masalah ya. Cuman ini nih netizen aja nih mulutnya tajam juga. Udah kita syiar yang jangan tajam mulut, rupanya netizen tajam mulut. Jadi double, kita harus sabar. Itulah kalau kita cari keridhaan manusia itu nggak pernah dapat. Iya betul. Kita sedekah, kita nampain di komen. Iya juga. Nggak dinampain pun di komen. Betul. Ya kayak cerita dulu yang orang dengan anaknya bawa keledai. Keledainya dituntun, di komentar itu nggak bersyukur, nggak dinaikin. Dinaikin dua-dua, bilang nggak berperi kehewanan. Masa nggak perhatikan binatang kecil, dinaik 2 orang. Disuruh naik anaknya, dibilang anak yang nggak berbakti. Disuruh naik orang tuanya, orang tua yang nggak punya kasih sayang. Jadi ya nggak bisa. Kalau cari ridha manusia tuh banyak. Capek. Tapi kalau cari ridho Tuhan tuh satu. Lebih mudah sebenarnya kita cari yang ridho daripada satu, daripada mencari ridho yang banyak. Susah. Tuhan kita satu, cari ridho Allah cukup. Mudah tuh, cukup. Allah pun udah kasih tahu caranya. Tapi kalau cari ridho manusia, penilaian manusia, capek. Rame kan orang. Iya betul juga sih. Gitu. Apalagi zaman internet sekarang ya, jadi makin tersebar ya. Kalau dulu mungkin orang sekitar aja ngomong, sekarang udah sekitar ngomong. Ujung-ujungnya tertekan. Betul, kena mental dan lain-lain tuh sering ya. Jadi orang
malu kadang-kadang untuk berbuat baik. Ini Ustaz banyak ya fenomena ini ya. Aduh, ada aja ya zaman-zaman sekarang ya. Bahkan Nabi pun ada hatersnya. Sampai sekarang juga masih ada. Apalagi kita nih orang-orang biasa gitu ya. Pada aja gitu. Oke nih Ustadz, kita udah masuk segmen terakhir. Pesan apa sih Ustadz untuk anak-anak muda nih biar nggak lewatin momentum Zulhijjah? Apalagi Zulhijjah ini cuma sebentar nih, 10 hari mungkin terdengarnya lama, tapi ketika lewatin, ternyata cepet juga ya. Untuk anak muda. Terus nanti sekalian nih Ustadz, gimana sih Ustadz biar kita tuh ngelatih ikhlas, itu nilai dari Nabi Ibrahim ya. Anak-anak muda ini kan banyak yang sedikit dikasih sesuatu yang di luar ekspektasinya atau dipatahkan ekspektasinya, dia udah down dan segala macam. Sulit untuk ikhlas. Memang ada momennya dia bakal berusaha untuk ikhlas gitu, tapi biar kita belajar ikhlasnya luar biasa lebih dalam lagi, itu bagaimana Ustaz? Yang pertama pesan untuk anak muda, memang anak muda kan pingin ya main-main dulu, pingin ya nikmat-nikmat dulu. Jadi gimana sih? Ingat, jangan pernah kita ini menunda. Karena dalam pikiran anak muda nanti aja lah waktu tua. Nanti aja lah waktu ini, sekarang nikmatin dulu. Kita belum pernah tahu bagaimana keadaan kita ke depan. Jadi kalau kita tunda sekarang, tiba-tiba nggak sampai tua, duluan dijemput sama malaikat misalnya, maka kita ketinggalan banyak. Jadi jangan tunda-tunda. Setidaknya kita cicil sedikit-sedikit, walaupun porsinya sekarang nggak sebanyak orang yang udah fokus, setidaknya kita tetap melakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Ini bagi anak-anak muda. Kemudian cari penilaian itu penilaian daripada Allah saja. Kalau penilaian daripada manusia, ujung-ujungnya kecewa, kecewa loh. Manusia gara-gara sikit saja perbuatan kita yang dia nggak suka, semua kebaikan kita hilang. Semua kebaikan kita hilang. Kalau Allah enggak, gara-gara sikit kebaikan kita, semua keburukan kita yang pernah kita lakukan dulu enggak dianggap sama Allah. Jadi ya pencapaian paling utama bagi anak muda itu ketika Allah membersamai kita. Apapun keadaan kita, enggak mesti jadi ustadz dulu, enggak mesti jadi ini. Kita disuruh cari surga dalam keadaan apa yang sedang Allah tempatkan kita. Saya seorang penyiar misalnya, cari surga ya dalam syiar. Saya sebagai pedagang, ya cari surga dalam berdagang. Saya sebagai atlet misalnya, cari surga sebagai atlet. Jangan cari surga, saya nggak mau jadi ustadz dulu, nggak mau pakai peci dulu. Kita nggak disuruh untuk berubah. Yang disuruh itu adalah cari surga dalam keadaan apapun kita sekarang sedang ditempatkan oleh Allah seperti apa. Itu bagi anak-anak muda. Dan supaya lebih ikhlas lagi, bagaimana ridwan nas ghayatun la tudrak tadi. Ridha manusia itu adalah tujuan yang nggak pernah akan dicapai, nggak akan pernah tercapai. Maka carilah ridha Allah. Itu kalau kita dapat ridha Allah, Allah selesaikan hubungan kita sesama manusia tuh. Saya teringat sebuah hadis qudsi, annallah idza habba abdan, Allah kalau udah cinta kepada manusia, da'a Jibril. Allah tuh panggil Jibril, ngasih tahu kepada Jibril, wahai Jibril, aku cinta fulan, cintailah dia. Jadi Allah kalau cinta seseorang ngajak-ngajak yang lain. Jibril pimpinan para malaikat bersuara dengan suara lantang, seluruh malaikat dipanggil, wahai para malaikat, Allah cinta fulan, aku cinta dia, maka cintailah dia. Maka semua penduduk langit cinta dia. Ketika seluruh penduduk langit mencintai dia, fawada'al qabul, Allah jadikan dia itu diterima di atas muka bumi. Tanah suka dia, pohon suka dia, hewan suka dia, kawan-kawan yang baik ya, itu juga orang-orang baik suka dia. Jadi kalau udah dicintai sama Allah, semua suka. Berbeda dengan orang yang ketika dibenci oleh Allah, semua dibenci. Tanah pun mungkin gak suka sama dia. Jadi cari cinta daripada Allah dalam keadaan kita sedang ditempatkan seperti apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu kalimat Ustaz penutup ya tentang Nabi Ibrahim dan juga Zulhijjah. Apa yang Ustaz pengen sampaikan terakhir untuk Furkaners? Ya, ujian itu pasti. Ujian itu adalah sesuatu yang pasti, yang setiap kita itu diuji oleh Allah.
Tapi ujian itu bukan berarti tanda benci Allah kepada kita, tapi ujian itu adalah tanda sayang Allah kepada kita. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Fama yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah." Tidaklah ada ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali fungsi ujian itu adalah untuk menjadikan dia jalan di atas muka bumi nggak bawa dosa. Rupanya digugurkan dengan ujian-ujian tersebut. Jangan khawatir, jangan risau, jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Semua yang nggak selesai di dunia akan diselesaikan oleh Allah. Kenapa saya, kenapa ini, kenapa ini? Jangan khawatir, nanti Allah tunaikan, sempurnakan ganjaran kita. Begitu juga jangan senang dulu kalau kita dapat sesuatu yang semestinya bukan punya kita. Karena nanti di akhirat diambil secara paksa juga. Jadi nggak ada, dunia ini adalah tempat betul-betul kita diuji, nanti disempurnakan nanti di akhirat. Gitu. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa. Ternyata Zulhijjah itu bukan cuma sekedar kurban, hari raya, tapi juga belajar taat, belajar ikhlas. Cukup banyak yang harus kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Plus juga tadi dalam 10 pertama jangan disia-siakan. Harus bisa dibilang push ya. Betul. Kita harus nge-push, kita harus jangan sampai nanti tahun depan ada lagi. Kita belum tahu besok atau kapan gitu ya, seperti tadi ya. Nanti tunggu tua. Mana tahu muda cuman. Nggak ada kata tua dalam kamus sendiri ya. Dan itu juga salah satu biar kita menjadi penyemangat ya. Ternyata ini ada ganjaran yang besar 2 tahun belakang, 2 tahun ke depan. Bahkan penghapusan dosanya udah pre-order gitu ya. Udah pre-order ya. Tapi panjang umur lagi. Plus panjang umur lagi. Tapi harus dipastikan kalau kita nggak ngulang lagi ya kan. Kalau gitu kan gimana gitu. Udah pre-order gitu. Dan semoga kita udah ngobrol nih jadi banyak hikmahnya, ibrahnya juga bisa diambil oleh Furkaners ya. Dan banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim lagi yang bisa kamu coba cek ya dari berbagai referensi sehingga bisa meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, akhir kata Ustaz, terima kasih udah datang berhadir sharing di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi sharing-sharing dengan tema dan topik lain lagi. Oke. Saya Tamlika selaku host hari ini. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.